Halo sedulur kabeh, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Gusti, diberi kesehatan, ketenangan, dan dijauhkan dari segala gangguan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Mugi sakdurunge panjenengan neruske tontonan iki, Gusti maringi padang pikiran, menentramkan hati panjenengan, lan nglindungi langkah panjenengan dari energi-energi yang ora perlu. Amin. Matur nuwun sanget wis rawuh ning channel iki. Monggo santai, anggap wae iki obrolan antar sedulur sing saling ngelingke lan berbagi pitutur lawas. Sedulur, panjenengan yang lahir di weton Kliwon, apa akhir-akhir ini sering mengalami hal-hal aneh? Seperti bulu kuduk berdiri tanpa sebab, merasa diawasi padahal sendirian, atau suasana kamar kadang terasa berat seolah ada yang memperhatikan? Wong Jawa percaya, weton Kliwon memiliki pancer kuat. Dan ketika pancer itu bersinggungan dengan dunia halus, panjenengan bisa merasakan sinyal-sinyal yang tidak dirasakan orang lain. Pertanyaannya, apakah itu pertanda panjenengan sedang diawasi makhluk tak terlihat? Ataukah ini hanya sugesti? Kita bahas satu-satu. Sebelum masuk lebih dalam, sedulur, monggo dibantu like, share, lan subscribe supaya channel ini bisa terus memberikan wejangan penuh makna. Tulis juga asal kota panjenengan, dan doa sing panjenengan harapke, supaya banyak sedulur ikut mengaminkan. Weton Kliwon, terutama Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, dikenal sebagai weton yang punya aura paling kuat dalam perhitungan Jawa. Kekuatan ini bukan berarti seram, tapi lebih ke peka terhadap energi. Orang Kliwon sering melihat tanda-tanda sebelum orang lain menyadarinya. Dan ketika ada makhluk halus yang niteni atau memperhatikan, panjenengan biasanya bisa merasakan gejalanya lebih cepat. Dalam video ini, kita bahas 8 sinyal gaib yang muncul ketika sedulur Kliwon sedang diperhatikan makhluk tak kasat mata. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya panjenengan peka, waspada, dan tahu cara menjaga diri. 1. Suasana mendadak hening, padahal ramai. Sedulur Kliwon punya kepekaan alami yang tidak dimiliki weton-weton lain. Ada semacam sensor batin yang membuat panjenengan bisa merasakan perubahan energi di sekitar, bahkan ketika orang lain menganggap semuanya baik-baik saja. Salah satu sinyal gaib paling kuat adalah ketika suasana mendadak hening, padahal tempatnya sebenarnya ramai. Misalnya, panjenengan lagi ngobrol dengan teman, sedang berada di pasar, di resepsi pernikahan, atau di ruang keluarga. Tiba-tiba, tanpa ada penyebab jelas, suara-suara di sekitar terasa mengecil. Bukan benar-benar hilang, tapi seperti tenggelam atau menjauh. Seketika, panjenengan merasa ada ruang kosong di antara keramaian itu, seperti waktu berhenti sebentar. Wong tua Jawa bilang, yen Kliwon krungu sepi sing ora seharusnya sepi, ono sing melu endelok. Itu bukan kalimat untuk menakut-nakuti, tapi penanda bahwa pancer Kliwon sangat sensitif terhadap keberadaan makhluk halus. Dalam kepercayaan Jawa, makhluk halus punya semacam gelombang energi. Ketika keberadaan mereka mendekati manusia, terutama manusia yang wetonnya kuat seperti Kliwon, tubuh kita merespons. Dan salah satu respons paling halus adalah keheningan mendadak. Fenomena ini sering digambarkan seperti suara orang-orang jadi jauh, lingkungan seolah melambat, jantung panjenengan terasa lebih sadar, atau pikiran tiba-tiba menjadi sangat fokus tanpa sebab. Contoh kejadian yang sering dialami sedulur Kliwon. Panjenengan datang ke rumah kerabat, semua orang sedang ngobrol ramai. Namun ketika panjenengan duduk, suasana terasa berubah. Hening sekejap. Hati panjenengan seperti waspada sendiri. Orang lain tidak merasakannya. Tapi panjenengan tahu, ada sesuatu yang ikut hadir. Makhluk halus itu biasanya tidak berniat jahat. Mereka hanya niteni, memperhatikan. Kadang tertarik pada cahaya batin panjenengan. Weton Kliwon punya aura yang berbeda, seperti lampu di malam hari yang menarik perhatian serangga. Makhluk halus itu datang bukan karena panjenengan salah apa-apa, tapi karena pancer Kliwon sangat terang di dunia halus. Keheningan mendadak juga bisa terjadi saat panjenengan sedang sendirian. Misalnya di kamar, sedang fokus dengan ponsel, lalu telinga panjenengan menangkap kesunyian yang terasa tebal. Hening yang membuat panjenengan otomatis menoleh ke kanan-kiri. Seolah ada sesuatu atau seseorang sedang memperhatikan. Biasanya beberapa detik setelah itu,
tubuh panjenengan akan merasakan reaksi lain. Bulu kuduk berdiri, napas sedikit berubah, atau dada terasa dingin sesaat. Inilah momen ketika pancer kliwon bersentuhan dengan energi lain. Namun sedulur, keheningan ini bukan tanda panjenengan harus takut. Justru ini menunjukkan bahwa panjenengan diberi kemampuan untuk peka, sebuah anugerah yang tidak semua orang punya. Orang biasa hanya merasa, kok aneh ya suasananya. Tapi sedulur kliwon bisa membedakan mana hening yang natural dan mana hening yang berasal dari energi gaib. Kepekaan ini juga bisa menjadi peringatan halus. Misalnya saat panjenengan hendak pergi ke tempat tertentu, tapi tiba-tiba suasana sekitar menjadi sunyi dan hati terasa waspada. Itu pertanda panjenengan harus berhati-hati atau menunda aktivitas tersebut. Weton kliwon bukan weton yang lemah. Sebaliknya, panjenengan justru punya kekuatan batin yang membuat dunia halus menghormati kehadiran panjenengan. Keheningan mendadak ini adalah salah satu sinyal paling lembut bahwa panjenengan sedang diperhatikan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang terlihat saja. Dua bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Sedulur kliwon dikenal memiliki pancer kuat yang mudah menangkap perubahan energi. Maka salah satu sinyal gaib yang paling sering muncul adalah bulu kuduk tiba-tiba berdiri. Padahal tidak ada angin, tidak sedang takut, dan tidak ada situasi yang membuat panjenengan terkejut. Merinding semacam ini berbeda dengan merinding karena dingin. Rasanya muncul tiba-tiba, cepat, dan hanya di bagian tubuh tertentu, leher belakang, lengan, atau punggung. Wong tua Jawa sejak dulu percaya bahwa ketika bulu kuduk berdiri tanpa sebab, itu tanda ada makhluk halus yang melintas atau sedang memperhatikan. Untuk weton kliwon, tanda ini lebih kuat karena getaran energi panjenengan sangat peka. Ibarat antena, tubuh panjenengan bisa menangkap keberadaan yang tidak kasat mata, meski hanya sesaat. Kadang panjenengan hanya duduk santai, membaca, atau memainkan ponsel, lalu jreng, rasa merinding muncul begitu saja. Seringkali, merinding itu disertai sensasi lain. Dada terasa dingin sebentar. Napas berubah halus. Atau pikiran tiba-tiba fokus pada arah tertentu. Ini bukan sugesti. Ini murni respons alami tubuh batin kliwon terhadap energi yang datang mendekat. Contoh yang sering dialami sedulur kliwon. Panjenengan lewat koridor rumah saat malam, suasananya biasa saja. Tapi ketika melewati titik tertentu, sudut tangga, pintu kamar mandi, atau ruang tamu yang agak gelap, tubuh panjenengan langsung merinding. Saat itu, biasanya ada energi halus yang sedang berada di jalur yang sama. Makhluk halus tidak selalu mengganggu. Kadang mereka hanya lewat. Namun karena aura kliwon terang, kehadiran panjenengan membuat mereka memperhatikan sejenak. Dan tubuh panjenengan pun meresponsnya. Merinding tiba-tiba adalah sinyal paling jujur dari alam. Dan bagi sedulur kliwon, ini bukan tanda panik, tapi pertanda bahwa kemampuan batin panjenengan sedang aktif. 3. Sering melihat bayangan cepat di ujung mata. Sedulur kliwon memiliki kepekaan batin yang membuat panjenengan bisa menangkap gerakan halus yang tidak terlihat jelas oleh orang lain. Salah satu sinyal paling umum adalah ketika panjenengan melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut mata, muncul sekilas, lalu hilang begitu saja. Bayangan itu biasanya tidak berbentuk jelas. Hanya seperti kilatan gelap, serupa seseorang lewat, tapi tidak memiliki wujud lengkap. Umumnya terlihat ketika panjenengan sendirian di kamar, berjalan melewati lorong rumah, duduk di ruang tamu saat malam, atau sedang fokus pada sesuatu. Fenomena ini bukan halusinasi. Dalam kepercayaan Jawa, makhluk halus jarang menampakkan diri secara utuh. Mereka memilih muncul sebagai gerakan cepat di batas pandangan, karena itulah cara mereka, niteni, tanpa menakuti. Dan karena weton kliwon punya cahaya batin kuat, makhluk halus lebih mudah tertarik mendekat, bukan untuk mengganggu, tapi karena mereka melihat energi panjenengan lebih jelas daripada energi orang biasa. Sering pula sedulur kliwon merasakan hal ini. Saat panjenengan menoleh ke arah bayangan yang barusan melintas, tidak ada apa-apa. Tapi batin panjenengan tahu, ada yang barusan lewat. Bahkan kadang tubuh panjenengan ikut bereaksi. Napas berubah, tengkuk sedikit dingin, atau jantung berdetak lebih sadar. Bayangan ini kadang muncul berulang di tempat yang sama. Biasanya itu adalah titik rumah atau lokasi yang energinya memang lebih aktif.
Misalnya, dekat pintu kamar mandi, di bawah tangga, pojok ruangan yang jarang dilewati, atau tempat yang pencahayaannya remang. Bagi Weton Kliwon, kemampuan melihat bayangan ini adalah tanda bahwa mata batin panjenengan sedang terbuka, meski hanya sedikit. Itu artinya, panjenengan sedang berada pada fase PK, fase di mana dunia halus lebih mudah terdeteksi oleh indera panjenengan. Tidak perlu takut, sedulur. Bayangan lewat itu jarang mengandung maksud buruk. Sebagian dari mereka hanya lewat, sebagian lagi sekadar memperhatikan karena tertarik. Yang penting, panjenengan tetap tenang dan menjaga hati. Karena ketenangan adalah benteng terbaik bagi orang dengan pancer kuat seperti panjenengan. 4 terbangun di jam 2-3 pagi tanpa alasan. Sedulur Kliwon punya ikatan kuat dengan waktu-waktu tertentu dalam siklus malam. Salah satu sinyal gaib yang paling sering muncul ketika panjenengan sedang diawasi makhluk tak kasat mata, adalah sering terbangun di jam 2-3 pagi tanpa sebab yang jelas. Jam ini oleh orang Jawa disebut waktu sepi-sepine jagat. Waktu ketika dunia manusia sedang sunyi, namun dunia halus justru sedang sangat aktif. Energi gaib paling mudah terasa pada jam tersebut, terutama bagi mereka yang wetonnya kuat seperti Kliwon. Biasanya kejadian iki muncul begini. Panjenengan tidur seperti biasa, tidak mimpi buruk, tidak kepanasan, tidak haus. Tapi tiba-tiba mata panjenengan terbuka dengan sangat sadar. Rasanya seperti ada yang membangunkan, meski tidak ada suara apapun. Ketika terbangun, suasana kamar terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Heningnya terdengar sangat jelas. Hati panjenengan terasa lebih waspada. Atau dada terasa sedikit berat namun tidak menyakitkan. Itu adalah tanda bahwa energi halus sedang dekat dengan panjenengan. Weton Kliwon punya pancer yang memancar kuat saat malam. Cahaya ini terlihat oleh makhluk halus, sehingga mereka kadang mendekat, entah karena penasaran atau sekadar melintas. Dan saat jarak energi mereka terlalu dekat, tubuh panjenengan menangkap gelombangnya, yang membuat panjenengan terbangun tiba-tiba. Sering pula terjadi begini, panjenengan bangun jam 2.15 atau pukul 2.45, lalu merasa seperti ada sesuatu di sudut kamar. Bukan melihat langsung, tapi merasakan. Naluri panjenengan mengatakan ada yang memperhatikan, meski tidak mengganggu. Kadang panjenengan mencoba tidur lagi tapi merasa sulit selama beberapa menit. Sebelum akhirnya rasa, diawasi, itu menghilang. Setelah itu, suasana kembali biasa dan panjenengan bisa terlelap. Fenomena ini bukan pertanda buruk. Justru ini menunjukkan bahwa batin panjenengan sangat peka dan tubuh panjenengan bereaksi terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat mata biasa. Dalam budaya Jawa, orang yang sering terbangun di jam 2-3 pagi biasanya menunjukkan tanda bahwa indera batinnya sedang tajam. Ada yang menyebutnya katuranggan batin terbuka, ada yang menyebutnya pancer kuat sedang aktif. Yang penting, sedulur, jika panjenengan mengalami ini, tetap tenang. Tidak usah panik atau membayangkan hal yang menakutkan. Cukup tarik napas pelan, ucapkan doa singkat dari hati, dan ingatkan diri panjenengan bahwa panjenengan dilindungi Gusti. Makhluk halus hanya bisa memperhatikan, bukan menguasai orang yang hatinya tenang. 5. Merasa ada yang mengikuti saat berjalan sendirian. Sedulur Kliwon sering mengalami hal yang tidak dirasakan orang lain. Perasaan seperti ada langkah atau kehadiran yang mengikuti dari belakang, terutama saat panjenengan berjalan sendirian di tempat sepi atau remang. Fenomena ini bukan sekadar sugesti. Dalam pandangan Jawa, ketika seseorang dengan pancer kuat seperti Kliwon melintas di suatu tempat, makhluk halus di sekitar sering merebes mili, ikut bergerak, ikut memperhatikan, bahkan sekadar menyamakan langkah untuk beberapa detik. Biasanya sensasinya begini. Panjenengan sedang berjalan pelan, lalu tiba-tiba bulu kuduk meremang ringan. Tubuh terasa lebih sadar terhadap lingkungan. Dan tanpa panjenengan bisa menjelaskan, muncul rasa, koyo ono sing mlaku neng emburi. Saat panjenengan menoleh, tentu tidak terlihat apa-apa. Tapi intuisi Kliwon, yang tajamnya seperti mata kucing malam, tahu bahwa ada sesuatu yang memantau dari jarak aman. Sinyal ini sering muncul di lokasi seperti jalan desa yang sunyi, gang kecil menuju rumah, depan rumah saat malam, atau sekitar pohon besar dan persimpangan. Makhluk halus tidak selalu mengikuti dengan niat jahat.
Seringnya mereka hanya tertarik dengan aura Kliwon yang kuat dan berbeda. Dalam dunia mereka, energi Kliwon itu menyerupai cahaya yang kontras di tengah gelap, sehingga menarik perhatian. Ada kalanya perasaan diikuti ini muncul meski panjenengan berada di dalam rumah. Misalnya, panjenengan berjalan dari ruang tamu ke dapur, dan tubuh panjenengan langsung waspada, seperti ada langkah pelan yang tidak bersuara mengiringi dari jauh. Rasa ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik, lalu hilang dengan sendirinya. Jika panjenengan mengalaminya, tidak perlu takut. Perasaan diikuti ini hanyalah tanda bahwa pancer panjenengan sedang ditandai oleh energi lain. Dan karena panjenengan lahir di Kliwon, salah satu weton paling kuat di kalender Jawa, makhluk halus hanya bisa memperhatikan, bukan mendekat terlalu jauh. Sedulur, ingat bahwa naluri Kliwon jarang salah. Bila batin panjenengan merasa ada yang mengikuti, itu adalah sinyal alami dari kemampuan panjenengan membaca dunia halus. Tetap tenang, tetap menjaga langkah, dan cukup ucapkan doa pendek dari hati. Ketenangan panjenengan adalah benteng paling kuat dari gangguan apapun. 6. Hewan tertentu menatap panjenengan lama. Sedulur Kliwon sering mengalami hal unik. Hewan tiba-tiba menatap panjenengan lama, seolah mereka melihat sesuatu yang tidak panjenengan bisa lihat. Kucing, anjing, bahkan burung, semua bisa menjadi detektor alam halus. Hewan memiliki naluri tajam. Mereka peka terhadap energi yang tidak kasat mata. Dan ketika panjenengan, yang wetonnya Kliwon, sedang diperhatikan makhluk halus, hewan di sekitar biasanya menangkap getaran itu lebih dulu. Contohnya begini, panjenengan sedang duduk santai, lalu kucing rumah menatap panjenengan tanpa berkedip. Bukan tatapan manja minta makan, tapi tatapan kosong seperti melihat dua sosok sekaligus, yaitu panjenengan dan sesuatu di dekat panjenengan. Atau anjing tetangga menggonggong ke arah belakang tubuh panjenengan, padahal di sana tidak ada siapapun. Kadang juga burung peliharaan mendadak diam, lalu mengepakkan sayap seolah terusik sesuatu. Fenomena ini sering muncul ketika energi makhluk halus mendekati pancer panjenengan. Dan karena aura Kliwon terang di dunia mereka, hewan menangkapnya sebagai perubahan atmosfer. Wong Jawa punya pepatah, yen kewan mandeng suwe, ono sing melu numpang energi. Artinya, bila hewan menatap lama, ada energi lain yang sedang mendekat. Makhluk halus biasanya tidak menjumpai manusia secara langsung. Mereka muncul lewat tanda-tanda halus, dan hewan adalah perantara yang paling jujur. Panjenengan mungkin juga pernah mengalami. Kucing mengikuti panjenengan dari belakang. Anjing tiba-tiba diam mendekat. Burung berkicau gelisah saat panjenengan lewat. Atau hewan menoleh cepat ke arah sudut ruangan yang membuat panjenengan ikut menoleh. Semua itu adalah sinyal bahwa ada perhatian gaib yang sedang mengarah pada panjenengan. Namun sedulur, perlu diingat, tidak semua perhatian itu buruk. Seringkali makhluk halus hanya tertarik atau sekadar ingin tahu. Dan kepekaan hewan hanyalah bentuk peringatan agar panjenengan lebih menyadari lingkungan sekitar. Weton Kliwon bukan weton yang lemah. Justru karena auranya kuat, hewan merespons energi panjenengan sekaligus energi yang mendekati panjenengan. Yang penting, panjenengan tetap tenang. Jika hewan menatap panjenengan lama, cukup usap dada pelan dan tarik napas. Itu pertanda bahwa batin panjenengan peka, dan panjenengan sedang dilihat oleh sesuatu yang tidak semua orang bisa rasakan. 7. Barang-barang ringan sering bergerak sendiri. Sinyal gaib berikutnya yang sering dialami sedulur Kliwon adalah barang-barang ringan bergerak sendiri, meski tidak ada angin yang cukup untuk menggesernya. Gerakannya halus, kadang seperti disentuh, kadang seperti tersenggol sesuatu yang tidak terlihat. Contohnya begini, panjenengan meletakkan kertas di meja, lalu beberapa detik kemudian kertas itu bergeser pelan. Atau pintu kamar yang tadinya sudah tertutup rapat tiba-tiba terbuka sedikit, walau tidak ada orang lewat. Bahkan benda kecil seperti pulpen, sendok, atau bungkus makanan kadang mengeluarkan suara seperti digeser. Fenomena seperti ini bukan berarti rumah panjenengan angker, atau ada sesuatu yang ingin menakuti. Dalam kepercayaan Jawa, gerakan halus pada benda adalah cara makhluk tak kasat mata memberi tanda bahwa mereka sedang melintas atau memperhatikan. Untuk orang berweton Kliwon, benda-benda bisa bereaksi lebih jelas karena aura panjenengan sangat kuat. Energi dari makhluk halus yang mendekat seringkali terpantul oleh pancer panjenengan,
sehingga menimbulkan efek kecil pada benda di sekitar. Sering juga terjadi begini, panjenengan duduk sendiri di ruang tamu, suasananya tenang. Tiba-tiba gantungan kunci berayun pelan, padahal udara tidak bergerak. Atau tirai jendela berkibar ringan tanpa angin. Sebagian orang mungkin mengira itu hanya kebetulan. Tapi sedulur Kliwon tahu bahwa tubuh batinnya sedang menangkap getaran yang berbeda. Wong tua Jawa menyebut fenomena ini sebagai sing niteni kahanane manungsa, makhluk halus yang sedang memperhatikan aktivitas manusia dari dekat. Namun makhluk-makhluk ini tidak selalu punya maksud buruk. Kebanyakan hanya penasaran dengan aura panjenengan. Benda yang bergerak sendiri hanyalah tanda kecil, bukan gangguan besar. Ini seperti seseorang mengetuk pintu dengan pelan, sekadar memberitahu bahwa mereka ada. Jika panjenengan merasakan ini berulang di titik-titik tertentu di rumah, seperti pojok ruangan, dekat lemari, atau belakang pintu, itu berarti tempat tersebut punya lalu lintas energi yang cukup aktif. Namun sedulur, panjenengan tidak perlu takut. Pancer weton Kliwon secara alami punya daya perlindungan. Makhluk halus hanya bisa melihat dan memberi tanda, bukan menguasai atau memasuki ruang pribadi panjenengan bila hati panjenengan tetap tenang. Jika benda-benda bergerak sendiri, cukup amati sebentar, tarik napas, dan ucapkan doa dari hati. Itu cukup untuk membuat energi mereka menjauh dengan sendirinya. 8. Mimpi didatangi sosok tidak dikenal. Sinyal gaib paling kuat yang menandakan sedulur Kliwon sedang diawasi makhluk tak kasat mata adalah mimpi didatangi sosok asing. Sosok yang tidak panjenengan kenal, tidak jelas wajahnya, tapi terasa sangat nyata dan dekat. Berbeda dengan mimpi biasa yang cepat terlupakan, mimpi ini biasanya melekat di ingatan. Rasanya tidak seperti mimpi kosong, tapi seperti pengalaman. Dalam budaya Jawa, makhluk halus sering memilih mimpi sebagai cara berkomunikasi, terutama ketika seseorang memiliki pancer kuat seperti Kliwon. Ada beberapa ciri khas mimpi jenis ini. Panjenengan melihat bayangan tinggi berdiri jauh. Sosok berjubah lewat tanpa suara. Atau makhluk samar berdiri memandangi panjenengan tanpa bergerak. Kadang sosok itu tidak melakukan apa-apa. Hanya datang, berdiri, memperhatikan. Namun batin panjenengan langsung sadar bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa. Banyak sedulur Kliwon merasakan setelah mimpi seperti ini, tubuhnya terasa sedikit berat ketika bangun. Kadang tengkuk terasa dingin, atau hati terasa seperti baru melewati pengalaman yang intens. Dalam kepercayaan Jawa, mimpi semacam ini disebut tanda rauh. Pertanda ada makhluk halus yang sedang mendekat atau memperhatikan hidup panjenengan. Bisa karena tertarik pada aura panjenengan, bisa karena panjenengan memasuki fase energi yang kuat, atau karena panjenengan sedang berada pada situasi batin yang sensitif. Yang menarik, sosok dalam mimpi itu sering tidak mengancam. Mereka hanya mengamati. Seolah ingin mengenal siapa panjenengan, atau sekadar merasakan aura panjenengan dari dekat. Ada pula mimpi ketika panjenengan berada di tempat asing, seperti hutan tua, rumah lawas, atau jalanan gelap. Lalu muncul sosok yang tidak berbicara, tapi kehadirannya sangat terasa. Ini bukan mimpi buruk, sedulur. Ini adalah pintu antara dunia nyata dan dunia halus yang sesaat terbuka, karena sensitivitas batin panjenengan. Weton Kliwon memang dikenal punya telinga jiwa yang mudah menangkap pesan-pesan halus. Mimpi itu hanyalah cara lembut bagi makhluk tak kasat mata untuk menunjukkan kehadirannya. Namun ingat, mimpi seperti ini bukan pertanda bahaya. Selama hati panjenengan tetap bersih, pikiran tenang, dan panjenengan tidak terpancing rasa takut yang berlebihan, makhluk halus tidak bisa mendekat terlalu jauh. Kalau panjenengan bermimpi seperti ini, cukup ucapkan doa setelah bangun, tarik napas pelan, dan biarkan rasa itu mereda. Semua akan kembali normal. Sedulur Kliwon memiliki pancer kuat, itu anugerah sekaligus tanggung jawab. PK terhadap 8 sinyal tadi bukan berarti panjenengan harus takut. Justru sebaliknya, panjenengan diberi kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain tidak bisa rasakan. Ingat, makhluk halus tidak selalu bermaksud buruk. Kadang mereka hanya sekadar niteni, sekadar memperhatikan, atau sekadar melintas. Yang penting, panjenengan tetap menjaga hati, menjaga laku, dan tetap dekat dengan doa. Karena doa adalah pelindung paling kuat dari segala energi buruk. Sedulurku, matur nuwun sanget wis nonton sampai akhir. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat,
Monggo dibantu like, komen, lan subscribe supaya channel ini bisa terus memberikan ilmu dan wejangan Jawa. Tulis juga asal kota serta doa terbaik panjenengan supaya banyak sedulur ikut mengaminkan. Mugi panjenengan tansah pinaringan rahayu, dijauhkan dari energi buruk, lan dijaga Gusti dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sedulur, mugi tansah pinaringan berkah lan keselamatan. Amin.